Halo Pateners, bersama Babang Paten di sini. Nyamuk, jenis serangga satu ini kerap dianggap mengganggu manusia karena gigitannya dapat menimbulkan rasa gatal atau penyakit lainnya. Namun tahukah kalian, jika nyamuk tertulis di dalam Al-Quran dan dijadikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal itu pun dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik." Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Kemudian dalam satu riwayat hadis juga disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya dunia ini bagi Allah seperti sayap seekor nyamuk, tentu Dia tidak akan memberikan minuman kepada orang kafir, walau hanya setetes air." Dua dalil tersebut, Al-Quran dan hadits, menunjukkan bahwa seekor nyamuk itu sangat penting, sehingga dijadikan sebagai suatu perumpamaan. Sains modern mengungkap banyak hal tentang nyamuk yang hampir-hampir tak bisa dipercaya oleh nalar manusia. Sementara itu dikutip dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadia Tayarah, nyamuk mempunyai 100 mata di kepalanya, 48 gigi di dalam mulutnya, dan 3 jantung. Satu jantung berfungsi sebagai pusat, sedangkan 2 jantung yang lain untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, nyamuk mempunyai radar yang dapat mendeteksi berbagai objek. Dengan radar itulah nyamuk mendeteksi sesuatu dengan cara merasakan suhu yang dipancarkan oleh objek tersebut. Tidak seperti manusia, nyamuk tidak dapat melihat bentuk dan warna. Nyamuk mempunyai organ yang dapat mengencerkan darah yang disedotnya, sehingga darah itu mengalir dengan mudah melalui sungutnya yang halus. Perlu juga diketahui bahwa nyamuk hanya menghisap darah tertentu yang sesuai dengan seleranya. Oleh sebab itu, 2 anak yang tertidur di satu ranjang belum tentu dua-duanya digigit nyamuk. Bisa jadi pada pagi harinya mendapati muka anak yang pertama dipenuhi bekas gigitan nyamuk, sedangkan di wajah anak yang kedua tidak terdapat bekas gigitan nyamuk sama sekali. Menariknya lagi, nyamuk mempunyai organ yang bisa membius. Seandainya nyamuk membenamkan sungutnya ke kulit orang yang sedang tidur, dan orang itu bisa segera merasakan gigitan tersebut, tentu nyamuk langsung ditepuk, sebelum sempat mengambil sedikit pun darah dari orang itu. Faktanya, nyamuk terlebih dahulu menyuntikkan sejenis obat bius ke permukaan kulit yang akan digigitnya. Kemudian baru ia menghisap darah orang itu. Ketika efek obat bius itu hilang, maka orang yang digigit baru akan merasakan gigitan nyamuk. Nyamuk memiliki sungut yang terdiri atas 6 organ yang menyerupai pisau. 4 pisau berfungsi untuk membuat luka dalam bentuk persegi 4 di kulit yang digigit. Luka itu harus dalam, sehingga bisa mencapai saluran darah yang digigit. Adapun 2 pisau yang lain berfungsi laksana pipa yang menyedot darah dari tubuh orang yang digigit. Kecepatan kepak sayap nyamuk mencapai 600 kepakan per detik. Oleh sebab itulah, kepakan sayapnya bisa menimbulkan suara dengungan. Umumnya nyamuk dikenal sebagai serangga penghisap darah dan hidup dari darah yang dihisapnya. Namun, informasi tersebut tidak sepenuhnya benar, sebab hanya nyamuk betina yang menghisap darah. Nyamuk menghisap darah bukan untuk dimakan, karena makanan nyamuk pada umumnya adalah sari-sari bunga. Nyamuk betina menghisap darah karena sedang bertelur, dan telur itu membutuhkan protein untuk tumbuh. Inilah satu-satunya yang membedakan nyamuk betina dari nyamuk jantan. Dengan demikian, nyamuk menjaga kelangsungan generasinya dengan cara seperti ini. Nyamuk dapat menularkan penyakit berbahaya seperti malaria, demam berdarah, dan kaki gajah. Manusia sering meremehkan nyamuk karena tubuhnya yang kecil. Al-Quran pun mencela manusia atas sikap yang demikian, seraya menunjukkan akan bahayanya yang menjadikannya sebagai perumpamaan untuk memberikan peringatan kepada manusia. Hal itu sudah diberitahu Al-Quran, bahkan sebelum bentuk tubuh nyamuk diketahui manusia melalui mikroskop.